Pernah kepikiran nggak kenapa ya ponsel yang kita pegang ini desainnya dari Amerika, tapi dibikinnya di Asia? Modalnya malah dari Eropa? Nah, jawabannya itu ada di satu konsep kunci, pergerakan internasional faktor-faktor produksi. Simpelnya, ini tentang gimana uang, manusia, dan ide-ide cemerlang bisa bergerak bebas melintasi batas negara. Hari ini kita bakal bongkar tuntas gimana sih proses ini membentuk dunia kita sekarang. Coba deh, sekarang lihat lagi ponsel di tangan Anda. Benda ini itu bukti paling nyata dari apa yang mau kita bahas. Desainnya alias teknologinya, modal yang mendanai produksinya, sampai tangan-tangan yang merakitnya alias tenaga kerjanya. Itu semua datang dari berbagai belahan dunia. Jadi bisa dibilang, satu ponsel ini aja udah kayak miniatur ekonomi global. Keren kan? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, jadi apa aja sih yang sebenarnya bergerak melintasi perbatasan negara? Intinya tuh ada tiga hal utama, barang, uang, dan manusia. Barang-barang yang kita beli, uang yang diinvestasikan, dan orang-orang yang pindah buat cari peluang lebih baik. Nah, kita akan lihat gimana ketiga elemen ini saling terkait, dan ya seolah-olah menari bersama di panggung global. Terus, apa sih artinya pergerakan faktor produksi itu? Biar gampang, bayangin aja kita mau bikin kue. Kita butuh apa? Pasti butuh bahan-bahannya. Terus ada kokinya kan sebagai tenaga kerja. Kita juga butuh oven, itu modalnya. Dan yang paling penting, resepnya. Nah, resep ini adalah teknologinya. Pergerakan faktor produksi itu ya persis kayak gitu. Saat semua bahan ini, tenaga kerja, modal, dan teknologi dikirim nyebrang negara buat menciptakan sesuatu yang baru. Inilah mesin utama di balik globalisasi. Yuk kita kenalan sama 4 pemain utamanya. Pertama, ada tenaga kerja. Contohnya gampang banget ya, para pahlawan devisa kita yang kerja di luar negeri. Kedua, modal. Ini soal uang yang cari untung, bisa dalam bentuk pabrik Toyota yang dibangun di Indonesia atau sekedar beli saham di bursa efek. Ketiga, tentu aja, teknologi, ide dan inovasi yang sekarang udah nggak kenal batas negara lagi. Nah, terus siapa yang sering kali jadi sutradaranya? Jawabannya, perusahaan multinasional atau MNCs. Mereka lah yang biasanya mengatur pergerakan tiga faktor lainnya. Tapi pertanyaannya, apa sih yang sebenarnya mendorong semua ini? Kenapa ada insinyur yang rela pindah dari negaranya? Dan kenapa ada perusahaan yang berani banget investasi miliaran dolar di negara lain? Yuk kita coba telusuri apa motif di baliknya. Jawabannya sebenarnya cukup simpel, karena adanya perbedaan. Tenaga kerja pindah buat cari upah yang lebih baik. Modal ya jelas mengalir ke tempat yang kasih imbal hasil paling tinggi. Nah ini semua makin mulus karena ada dorongan dari pemerintah, misalnya lewat insentif pajak, atau perjanjian antar negara kayak Masyarakat Ekonomi ASEAN. Ini tuh ibaratnya ngebangun jalan tol, biar modal dan tenaga kerja bisa lewat dengan lebih gampang. Tentu aja ya, pergerakan sebesar ini nggak mungkin untung buat semua pihak. Pasti ada pemenangnya, dan ada juga yang kalah. Ini benar-benar kayak pedang bermata dua. Buat sebagian pihak ini bisa jadi jalan menuju kemakmuran. Tapi buat yang lain, ini bisa jadi ancaman serius. Coba kita lihat, siapa aja sih yang untung dan siapa yang mungkin dirugikan? Nah, sebelum lanjut, penting banget nih buat kita bedain dua jenis modal yang bergerak. Ada yang namanya FDI atau Foreign Direct Investment dan ada investasi portofolio. Gini deh bedanya. FDI itu ibarat kita bangun rumah di negara lain. Komitmennya jangka panjang, contohnya ya pabrik Toyota di Karawang itu. Sebaliknya, investasi portofolio itu lebih kayak sewa kamar hotel. Bisa masuk dan keluar kapan aja dengan cepat. Contohnya, investor asing beli saham BCA. Jadi yang satu membangun fondasi, yang satunya lagi bisa bikin pasar jadi gak stabil. Oke, sekarang kita lihat dampaknya dari sudut pandang negara asal, negara yang ditinggalkan. Di satu sisi ada untungnya, yaitu remitansi. Ini adalah kiriman uang dari para pekerja di luar negeri yang jelas bantu banget ekonomi keluarga dan negara. Tapi di sisi lain ada ruginya, dan ini besar, brain drain. Negara jadi kehilangan talenta-talenta terbaiknya, aset paling berharganya. Dan dampak dari brain drain ini nyata banget loh. Coba bayangin, sebuah negara kehilangan dokter-dokter, insinyur-insinyur, dan ilmuwan terbaiknya. Apa yang terjadi? Inovasi di dalam negeri jadi melambat. Dan yang paling ironis, negara itu ujung-ujungnya mungkin malah harus impor ahli dari luar negeri buat ngisi kekosongan itu. Ini kan jadi kayak lingkaran setan yang susah banget buat diputus. Terus gimana dengan negara tujuan? Negara yang didatangi? Tentu mereka dapat untung. Ada suntikan energi baru, investasi masuk, lapangan kerja tercipta, teknologi modern juga datang. Tapi selalu ada tapinya. Ada harga yang harus dibayar. Pekerja lokal jadi menghadapi persaingan yang lebih ketat. Dan ekonominya bisa jadi lebih rentan, tergantung sama modal asing yang kalau ada krisis sedikit aja bisa kabur gitu aja. Jadi kalau kita ngomongin drama global ini, siapa sih aktor utamanya?
Jawabannya jelas, perusahaan-perusahaan raksasa multinasional. Yuk kita fokus ke peran mereka sekarang. Perusahaan multinasional, atau yang sering kita sebut MNCs, ini ibarat lokomotifnya. Merekalah yang narik gerbong-gerbong berisi modal dan teknologi, membawanya keliling dunia. Mereka benar-benar jadi mesin penggerak utama globalisasi. Apa sih ciri khasnya MNC itu? Gampangnya, mereka itu pemain catur di papan catur global. Kantor pusatnya mungkin di satu negara, tapi operasinya ada di mana-mana. Mereka pinter banget mecah-mecah proses produksi. Misalnya, komponennya dibuat di Vietnam, terus dirakitnya di Indonesia, dijualnya ke seluruh dunia. Tujuannya apa? Ya buat menekan biaya produksi serendah mungkin dan mendominasi pasar. Pasti Anda kenal dong nama-nama ini. Samsung, Unilever, Toyota. Nah, ini contoh sempurna dari MNCs. Produk mereka mungkin ada di rumah Anda sekarang. Kita pakai setiap hari. Ini nunjukin betapa dalamnya mereka sudah jadi bagian dari kehidupan kita. Gak peduli kita tinggal di mana. Jadi, gimana cara MNCs ini mempercepat globalisasi? Pertama, mereka mentransfer teknologi modern ke negara-negara baru. Kedua, mereka investasi modal gede-gedean lewat FDI yang akhirnya menciptakan banyak lapangan kerja. Ketiga, mereka seolah menyatukan pasar dunia karena produk mereka punya standar yang sama di mana-mana. Dan terakhir, mereka membangun rantai pasok yang super efisien yang nyambungin satu benua dengan benua lainnya. Nah, setelah kita lihat semua ini, jadi makin jelas ya, kalau pergerakan faktor produksi ini adalah sebuah permainan keseimbangan yang rumit banget. Ada banyak banget tantangan global yang harus kita hadapi dan cari solusinya bersama. Ini nih beberapa tantangan utamanya. Pertama, soal keadilan. Siapa sih yang sebenarnya paling banyak dapat untung dari semua ini? Kedua, masalah sosial. Gimana caranya kita melindungi pekerja migran dari eksploitasi? Lalu ada juga friksi politik, misalnya soal kebijakan proteksionisme. Dan terakhir, risiko ekonomi dari modal jangka pendek yang bisa bikin pasar gonjang-ganjing. Kutipan ini kayaknya pas banget buat merangkum semuanya. Pergerakan faktor produksi internasional ini adalah sebuah fenomena yang dahsyat dalam ekonomi global. Dia membawa peluang yang luar biasa besar, tapi di saat yang sama juga tantangan yang gak kalah besar. Sebuah kekuatan yang bisa membangun, tapi juga berpotensi merusak. Jadi, sebagai penutup, mari kita renungkan satu pertanyaan fundamental ini. Di dunia yang makin terhubung seperti sekarang, gimana caranya kita bisa memastikan globalisasi ini memberikan manfaat bagi semua orang, bukan cuma untuk segelintir pihak aja. Ini mungkin adalah tantangan terbesar bagi generasi kita.